Selamat sore Bapak, perkenalkan nama saya Fani Zainal, NIM 19030300069, jurusan Sosiologi kelas B semester 5. Di sini saya akan menjelaskan buku ke-8 yang berjudul Kekuatan dan Protes. Bagian pertama yaitu teori kekuatan dan protestor. Beberapa negara menghadapi resepsi brutal melibatkan beragam konstitusi, sukses menyerah dalam menjatuhkan rezim otoriter. Tidak memiliki pernyataan diri yang kuat, kepemimpinan organisasi dan meletus sebagai kejutan bagi sebagian besar nasional dan pengamat nasional. Karena itu mereka memerlukan penyelidikan lanjutan oleh sosial. Analisis gerakan. Kontribusi utama dari penelitian sini adalah fokus pada wacana dan emosi dalam mobilitas pemprotes selama Muslim semi Arab, berbeda dengan yang ada pendekatan yang berfokus pada pemeriksaan kondisi struktur pemberontakan, seperti ketidakadilan ekonomi dan kurangnya kebebasan politik. Pembelajaran menjelaskan bagaimana para pemprotes menangani dan menyatakan tuntutan mereka mengenai kekerasan struktural dari rezim sebelumnya. Kami mengidentifikasi artinya yang digunakan para pengunjuk rasa untuk menyampaikan rasa putus asa dan juga harapan bahwa mereka selama ini sebagaimana tercermin dalam kesediaan mereka untuk mempertaruhkan hidup mereka. Dengan gagasan reformasi, mereka dengan cepat bergerak untuk meminta diakhirnya rezim ini. Mereka juga mengungkapkan rasa jijik yang mendalam terhadap kepemimpinan di tempat itu. Kerangka induk reklamasi melibatkan gagasan teoritar yang telah mencuri atau tidak pernah menyerahkan apa yang pemprotes merasa adalah hak mereka untuk memiliki, atau integritas bangsa orang yang dicintai. Hak untuk memiliki mungkin berlaku untuk sesuatu yang pernah dinikmati, tetapi belum tentu sedemikian. Dia mungkin berlaku juga untuk sesuatu yang menurut orang harus mereka miliki, terlepas dari apakah mereka memilikinya di masa lalu atau masa sekarang. Metodologi ini memungkinkan untuk memeriksa tanda, alat peraga, dan bahan yang dimanfaatkan pengunjuk rasa selama demonstrasi. A. Menganalisis pilihan pemberontakan dengan kekerasan versus melawan tanpa kekerasan. Untuk memahami mengapa beberapa kelompok menggunakan taktik kekerasan, sementara yang lain menggunakan taktik non-kekerasan, perlu untuk melihat ukuran potensi dukungan basis mereka. Perlawanan non-kekerasan bisa efektif dan carah bagi kelompok untuk menghindari biaya pemberontakan dengan kekerasan, tetapi keberhasilannya tergantung pada kemampuan kelompok untuk mobilisasi banyaknya orang. Grup ini dengan batas yang lebih kecil pada ukuran mereka, basis dukung cenderung tidak memperhitungkan bahwa anti kekerasan akan efektif dan lebih mungkin untuk terlihat dalam pemberontakan kekerasan. Grup dengan batas yang lebih besar lebih banyak memungkinkan untuk menghitung bahwa mereka akan dapat mobilisasi jumlah orang yang cukup agar perlawanan tanpa kekerasan menjadi efektif, dan lebih cenderung memilih taktik ini. Kelompok-kelompok yang bergerak di sepanjang garis pro-demokrasi memiliki potensi untuk mobilisasi sebagian besar masyarakat, dan lebih cenderung menggunakan perlawanan tanpa kekerasan sebagai hasil. Karena itu, kelompok-kelompok ini menghadapi ambang batas yang lebih tinggi. Untuk beberapa banyak orang, mereka harus mobilisasi perlawanan tanpa kekerasan agar berhasil. Ini berarti bahwa kampanye anti korupsi lebih cenderung menjadi kekerasan di negara-negara dengan populasi dibandingkan dengan negara-negara dengan populasi besar.
Semua prediksi ini adalah didukung menggunakan data tentang kampanye perlawanan dengan kekerasan dan tanpa kekerasan dari tahun 1945 hingga tahun 2006. Temuan ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh mengelompokkan semua jenis gerakan ini bersama-sama ketika menganalisis bagaimana negara menangani kelompok pemberontakan potensial. Sedangkan non-kekerasan mungkin lebih efektif daripada kekerasan untuk beberapa kelompok. Hasil ini menunjukkan bahwa non-kekerasan hanya dapat dilihat sebagai metode perlawanan yang optimal. Untuk realitas kelompok besar, kelompok-kelompok lain yang lebih kecil tidak dapat mengantisipasi bahwa kekerasan mungkin terjadi mencapai tujuan mereka, dan karena itu harus menggunakan kekerasan untuk memberi sinyal kekuatan mereka. Salah satu cara untuk memulai memahami bagaimana marginalisasi membentuk mobilisasi adalah untuk meningkatkan diri kita sendiri tentang beberapa pelajaran yang telah kita pelajari dari sudut tingkat konflik yang paling umum. Tidak semua konflik sama, beberapa konflik terungkap antara pesaing yang sebanding, yang lain memperdalam kekuatan yang sudah sangat dalam kesenjangan. Beberapa perkembangan dengan cepat, yang lain tumbuh perlahan dan membentuk waktu puluhan tahun atau lebih untuk dikelola dengan hati-hati dalam insiden terisolasi dan ditargetkan. Konflik non-kekerasan juga menempatkan berbagai bentuk. Di sini telah mengambil survei tentang pendekatan sosiologi yang berbeda untuk konflik untuk lebih memahami bagaimana pernyataan ketidaksetaraan di antara penolak sering berada di luar kerangka tipikal. Untuk memperbaiki sosial untuk memahami marginalisasi, mobilisasi, dan kekerasan melalui satu studi kasus yang memberikan beberapa wawasan yang dapat digeneralisasikan. Kerangka kerja ini menyoroti status aktor sebagai satu tanda variabel penting yang menjelaskan peluang strategis dan taktis tanpa kekerasan dan keberhasilan. Survei tingkat umum tentang efektivitas, taktik, dan strategi telah memberikan pengetahuan dasar tentang kapan dan mengapa anti kekerasan bekerja. Pengetahuan ini sekarang menimbulkan pertanyaan penting tentang untuk siapa kekerasan bekerja, bagaimana, dan dalam kondisi apa. Studi masa depan harus mempertanyakan dinamika stratifikasi antara orang-orang terpinggirkan yang mungkin secara berbeda mempengaruhi cara mereka menemukan mobilisasi kekuatanisasi sebagai teknik yang dibangun secara sosial untuk resolusi konflik. Banyak spesifitas dan nuansa yang lebih besar harus diberikan untuk memahami bagaimana aktor yang berbeda terlibat dalam strategi dan taktik non-kekerasan dengan cara yang berbeda dan dengan cara yang tidak setara hasil. Bagian kedua yaitu kekuatan lembaga dan tradisi. Bahkan di tingkat lokal, gerakan yang mendukung perburuan paus tidak akan ada tanpa sumber daya transnasional. Tetapi banyak dari sumber daya ini dikembangkan dalam episode konfrontasi pertempuran daging ikan paus yang terjadi di luar tahun 2005. Pertemuan IWC di ulasan mengilustrasikan peran OMS dan pentingnya tindakan antara gerakan dan gerakan belasan. Melalui jembatan bingkai yang terjadi, pembangkitan perburuan paus Ulsan mampu menggabungkan bingkai kunci dari mobilisasi anti perburuan paus termaksud priwisata paus yang berkelanjutan. Ini menghasilkan promosi memori sosial yang diromantasi tentang perburuan paus di Paus Museum dan kompleks wisata zona budaya paus yang kondusif untuk meningkatkan konsumsi daging ikan paus. Pilihan tentang pembangkaian mungkin bertentangan dengan perasaan dan naluri aktivis, tetapi disonansi yang dihasilkan dalam interaksi tatap muka dengan gerakan memungkinkan untuk memilih
dan norma secara selektif dan secara strategis. Ini diilustrasikan dengan cara Grange Page memilih untuk mendukung hak komunitas perburuan paus Jang Song Po untuk pengembangan masyarakat. Bab ini berkontribusi pada literatur lain di luar aktivis kampus, termasuk sastra tentang agama dan gerakan sosial. Ulama agama dan gerakan sosial tentu telah mendokumentasikan bahwa kelompok agama telah memainkan peran kunci dalam banyak gerakan sosial di Amerika Serikat. Bab ini juga menegaskan temuan bahwa kelompok agama dapat bermain peran kunci dalam gerakan perubahan sosial. Namun bab ini berinovasi dalam hal ini sastra dengan juga mengungkapkan dampak gerakan kebebasan beragama terhadap kelompok Kristen yang berpartisipasi di dalam jenis pertanyaan yang jarang dibahas di literatur tentang agama dan gerakan sosial. Pada kasus ini, keputusan Vanderbilt untuk secara resmi merevisi kebijakan non-diskriminasi setelah Christian organisasi mempertanyakan interpretasi Vanderbilt tentang itu berarti bahwa diperebutkan kebijakan sekarang dikodifikasi selanjutnya. Selanjutnya, komunitas iman Kristen di Vanderbilt sendiri mengalami keretakan dan ketegangan dengan 11 organisasi agama meninggalkan kampus dan dengan banyak organisasi agama baru saling marah atau saling bentrok. Akhirnya banyak organisasi dan pemimpin Kristen di Vanderbilt melihat reputasi mereka rusak karena asosial dengan penyebab yang tampaknya anti-gay. Penelitian di masa depan mungkin mempertimbangkan sejauh mana komunitas agama dipengaruhi oleh keterlibatan dalam jenis gerakan lainnya. Akhirnya peneliti ini juga berbicara pada literaturnya yang berkembang tentang kebebasan beragama dan isu-isu di Amerika Serikat. Kelompok agama dan terutama Kristen konservatif secara afektif memobilisasi bersama kelompok-kelompok konservatif politik di negara Amerika untuk mempromosikan pengecualian agama untuk kebijakan dan hukum non-diskriminasi. Namun penelitian tentang isu kebebasan beragama cenderung berfokus pada opini publik, bagian kebijakan, pemantauan oleh birokrat, dan sengketa hukum, dan juga daripada isu-isu yang terkait dengan mobilisasi gerakan sosial. Dalam memfokuskan pada contoh kasus mobilisasi kebebasan beragama dan dalam menggambarkan peran kelompok-kelompok Kristen yang bermain dengan gerakan itu, studi ini memberikan wawasan tentang strategi kelompok Kristen yang terlibat dalam gerakan kebebasan beragama dan mayoritas tentang dan risiko yang mungkin dihadapi kelompok Kristen saat mereka memobilisasi dan mendukung kebebasan untuk beragama. Terima kasih Bapak, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Selamat sore.